Segala puji syukur kami ucapkan kepadamu ya Tuhan Allah untuk setiap cinta kasih Tuhan yang masih boleh kami rasakan di pagi hari yang sejuk ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memimpin kami dan menyertai kami dalam satu hari ini untuk memulai aktivitas kami. Kami menyerahkan hidup kami, jiwa dan raga kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biar kiranya Tuhan yang menolong kami di dalam satu hari ini menjalani hari kami, agar kami bisa menutup hari ini di dalam sukacita daripada-Mu. Tuntun kami Tuhan Yesus, agar kami kiranya hidup di dalam terang dan beroleh hati yang bijaksana. Berkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Biarlah kiranya mereka senantiasa merasakan kasih karunia daripada-Mu. Dan biarlah Tuhan juga yang memberkati setiap pekerjaan mereka dan melindungi mereka di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menjadi nas firman Tuhan pagi ini diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1 ayat 16. Beginilah dikatakan, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ais yan hamoraon na dosa luhut hitama jalo ima asing roha naso marnamoto. Demikian firman Tuhan. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, barangkali kita pernah bahkan sering melihat air yang mengalir. Apakah air dapat kita hentikan ketika ia mengalir? Atau apakah air itu dapat kita putuskan sehingga ia berhenti untuk mengalir? Saudara-saudari yang terkasih, sesungguhnya air tidak pernah berhenti untuk mengalir. Bahkan ke jurang sekalipun, bahkan dimanapun dia akan tetap mengalir. Demikian halnya dengan firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita dengarkan. Bagaimana Yohanes mengatakan bahwa kasih karunia Allah telah penuh di dalam kehidupan umatnya. Kasih karunia Allah telah nyata di dalam kehidupan kita. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia. Artinya kasih karunia yang diberikan Allah di dalam kehidupan kita tidak pernah semata-mata bersifat tanggung atau hanya setengah, melainkan secara totalitas, secara penuh Allah memberikan kasih karunia-Nya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita lihat bahwa firman Allah, bahwa Allah memenuhi dirinya melalui diri Yesus Kristus. Di ayat 14 kita melihat bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Allah datang mewujudkan kasih karunia-Nya, memenuhi kasih karunia-Nya melalui kehadiran Yesus Kristus di muka bumi, sehingga kasih karunia Allah menjadi penuh di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang kita terima setiap harinya. Itulah yang kita terima di dalam kehidupan kita tiap hari, tiap bulan, bahkan tiap tahun. Tidak peduli sesulit apapun kehidupan kita, seberdosa apapun kita menjalani kehidupan kita, tetapi kasih karunia Allah senantiasa nyata di dalam hidup kita. Lalu di manakah puncak kasih karunia Allah yang kita lihat, saudara-saudari? Puncak kasih karunia Allah telah nyata melalui peristiwa kematian Yesus di kayu salib. Inilah sebagai bukti konkret karunia, kasih karunia Allah yang semata-mata diberikan secara cuma-cuma kepada kita orang yang berdosa. Allah memenuhi kasih karunia itu di dalam
kehidupan kita dan tidak pernah semata-mata hanya setengah-setengah. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia tidak pernah terbatas di dalam hidup kita. Diterima tidak sekali, tetapi selalu kita terima dan tidak pernah bersifat sementara atau habis, melainkan ia terus mengalir di dalam hidup kita layaknya air yang mengalir. Semakin kita menikmati kasih karunia Kristus, semakin kita menyadari bahwa sesungguhnya anugerah Allah penuh di dalam hidup kita dan tidak pernah terbatas. Kasih karunia Kristus yang kita rasakan tidak pernah terbatas. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus tahu terlebih dahulu bagaimana seberapa besar ukuran kerohanian kita, agar kita mengetahui seberapa besar kasih karunia Allah di dalam hidup kita, seberapa besar kasih karunia Allah yang senantiasa menyertai kita, dan seberapa besar kasih karunia Allah yang kita nikmati setiap harinya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus melatih kerohanian kita. Karena semakin kita melatih kerohanian kita, semakin bertumbuh iman kita, semakin kita menikmati kasih karunia Kristus yang diberikan secara cuma-cuma itu di dalam hidup kita. Semakin kita juga bersyukur di dalam Dia, semakin kita menyadari bahwa kasih karunia Kristus dengan rasa syukur akan semakin kita nikmati. Mustahil orang yang tidak pernah bersyukur merasakan kasih karunia Allah. Mustahil orang yang tidak pernah mengalami pertumbuhan rohani merasakan atau menyadari kasih karunia Kristus di dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, mari kita latih pertumbuhan kerohanian kita. Mari kita latih rasa syukur kita di dalam kehidupan kita, agar kita tidak melupakan Tuhan yang memberkati kita, agar kita tidak melupakan sumber kasih karunia itu, agar kita tidak melupakan kasih karunia Kristus yang kita peroleh secara cuma-cuma di dalam kehidupan kita, yang memenuhi setiap kebutuhan kita, yang memenuhi segala keinginan atau yang kita perlukan di dalam kehidupan kita. Saudari-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus menjalin hubungan yang akrab dengan Kristus agar kita mengalami kepenuhan, agar kita mengalami kelimpahan dan kepuasan. Tuhan yang melimpahkan segalanya di dalam kehidupan kita. Demikian juga anugerah yang melimpah dari Tuhan yang kita rasakan setiap hari. Sekalipun kita harus berdosa, sekalipun kita melakukan banyak pelanggaran-pelanggaran, tetapi ingatlah kasih karunia Allah senantiasa nyata di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, apa yang kiranya kita peroleh, kasih karunia yang kita nikmati dari Allah, hendaknya dapat kita salurkan menjadi berkat bagi orang lain, agar hidup kita menjadi berkat, agar kita mewujudkan buah dari kasih karunia yang kita terima di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.